Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulillahil karim, amma ba'du. Melanjutkan surat Al-Mutaffifin ayat ke yang 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang yang berbakti itu tersimpan dalam illiyin. Kalla inna kitabal abrar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan sebenar-benarnya bahwa sesungguhnya buku catatan amal orang-orang yang berbakti itu berbeda dengan buku catatan orang-orang yang durhaka. Buku catatan amal mereka lafi illiyin, benar-benar tersimpan dalam illiyin, yaitu tempat kembali mereka adalah illiyin. Dan ini berbeda dengan sijin. Keduanya bertolak belakang. Al-Amasi telah meriwayatkan dari Syamir ibnu Atiyah dari Hilal ibnu Yusuf yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab, yang saat itu aku, Hilal ibnu Yusuf, hadir tentang makna sijin. Jadi Hilal ibnu Yusuf hadir tentang makna sijin, maka Ka'ab menjawab bahwa sijin terletak di bumi lapis yang ketujuh, di dalamnya tersimpan arwah orang-orang kafir. Ibnu Abbas bertanya lagi kepada Ka'ab tentang illiyin, maka Ka'ab pun menjawab bahwa illiyin terletak di langit yang ketujuh, di dalamnya tersimpan arwah orang-orang mukmin. Hal yang sama dikatakan pula bukan hanya oleh seorang ulama bahwa sesungguhnya illiyin itu terletak di langit yang ketujuh. Jadi ketika Hilal ibnu Yusuf hadir tentang makna sijin, maka Ka'ab menjawab bahwa sijin terletak di bumi lapis yang ketujuh, di dalamnya tersimpan arwah orang-orang kafir. Ibnu Abbas pun bertanya kepada Ka'ab tentang illiyin, maka Ka'ab pun menjawab bahwa illiyin terletak di langit yang ketujuh, di dalamnya tersimpan arwah orang-orang mukmin. Hal yang sama dikatakan pula hanya oleh seorang ulama bahwa sesungguhnya illiyin itu terletak di langit yang ketujuh. Ditambahi lagi oleh Imam Qatadah mengatakan bahwa illiyin adalah kaki aras yang sebelah kanan berada di dekat Sidratul Muntaha. Secara lafaz bahwa illiyin diambil dari kata al-ulu yang artinya tinggi. Dan sesuatu itu manakala meninggi, maka ia bertambah besar dan luas. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan perihalnya dan menggambarkannya dengan gambaran yang agung. Lanjutkan ayat yang ke-19. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apakah illiyin itu? Maka Allah bertanya dan Allah pun menjawab. Ayat yang ke-20, yaitu illiyin itu kitabum marqum, kitab yang tertulis. Yang tertulis bagaimana? Maka ayat yang ke-21, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Menurut Imam Qatadah,
Mereka adalah para malaikat. Imam Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kitab itu di tiap langit hanya disaksikan oleh para malaikat yang terdekatnya. Jadi kitab itu selalu disaksikan oleh para malaikat yang terdekatnya. Itu kitab berisi catatan-catatan kebaikan dari orang-orang yang soleh dan solehah, hamba-hamba yang baik. Globalnya seperti itu, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-22, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Kenikmatan yang bagaimana? Alal araiki yang turun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Alal araiki yang turun. Yang dimaksud dengan araik ialah dipan-dipan yang beralaskan permadani. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud adalah mereka memandangi kerajaan mereka dan segala sesuatu yang diberikan Allah kepada mereka berupa kebaikan dan karunia yang tidak pernah habis dan tidak pernah rusak selamanya. Yang secara lafadz araik itu seperti itu. Memandang kerajaan yang sangat indah yang tidak pernah rusak untuk selama-lamanya. Menurut pendapat yang lain, yakni memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal ini bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu tentang keadaan orang yang durhaka melalui firman-Nya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Surat Al-Mutaffifin, bahwasanya orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu mereka terhalang dari melihat Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi mereka itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasanya surat Al-Mutaffifin tersebut adalah menunjukkan dalil seseorang tersebut terhalang dari melihat Tuhan mereka. Maksudnya nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir tersebut. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya ahli surga yang paling rendah kedudukannya ialah seperti seseorang yang memerlukan waktu 2000 tahun untuk melihat semua bagian kerajaannya. Memerlukan berapa? 2000 tahun untuk melihat semua bagian kerajaannya, karena saking luasnya gak karu-karuan. Dan dia dapat menyaksikan bagian yang terdekatnya sama dengan melihat ke bagian yang terdekatnya. Dan sesungguhnya ahli surga yang paling tinggi kedudukannya adalah bagi orang yang dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 2 kali dalam seharinya. Jadi sesungguhnya ahli surga yang paling tinggi kedudukannya, kenikmatannya, apapun akan sirna untuk hal ini, adalah bagi orang yang dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 2 kali dalam sehari. Orang-orang yang dipilih Allah, makanya hidayah ini benar-benar perlu disyukuri habis-habisan. Orang masuk Islam itu disyukuri habis-habisan. Orang menjalankan syariat Allah disyukuri habis-habisan. Karena orang itu dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita memilih Islam, tapi kita dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan Islam ataupun jadi orang Islam. Dipilih Allah menjadi orang Islam. Bukan kita memilih menjadi orang Islam, tapi dipilih Allah menjadi orang Islam. Setelah seseorang mencapai ma'rifatullah tertinggi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat melihat Allah, berjumpa dengan Allah, maka mereka itu ta'rifu fi wujuhihim nasratan na'im. Ayat yang ke-24,
bahwasanya kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Jadi raut wajah mereka itu sangat berseri-seri, cerah, gembira, ria, dan senang dengan kenikmatan yang besar menggelimangi kehidupan mereka. Lanjut ayat yang ke-25. Yusqawna min rahiqim mahtum. Mereka diberi minuman dari khamr murni yang dilak tempatnya. Mereka diberi minuman dari khamr surga, dan rahiq adalah nama lain dari khamr surga. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Imam Al-Hasan, Imam Qatadah, serta Ibnu Zaid. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah alaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Sa'id Abdul Muhasir At-Ta'i dari Attiyah Ibnu Said Al-Aufi dari Abu Said Al-Khudri, yang menurut pandangan perawi Abu Said merofakkannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ayyuma mu'minin syaqa mu'minan syarbatan ala doma'in syaqahullahu ta'ala yaumal qiyamati minarahiqa ala mahdum, wa ayyuma mu'minin ad'ama mu'minan ala ju'i ad'amahullahu min simaril jannah, wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan sauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah. Siapapun orang mukmin memberi minum orang mukmin lainnya yang sedang kehausan, ayyuma mu'minun syaqa mu'minan syarobatan, sedang kehausan, maka kelak Allah akan memberinya minuman di hari kiamat. Syarobatan ala doma'in syaqahallahu ta'ala yaumal qiyamah. Ayu mu'minin syaqa mu'minan syarobatan ala doma'in syaqahullahu ta'ala yaumal qiyamah. Siapapun orang yang mukmin beri minum orang mukmin lain yang sedang kehausan, maka kelak Allah akan berinya minum di hari kiamat. Nanti dari khamar murni yang dilak tempatnya, dan siapapun orang yang mukmin beri makan orang mukmin lainnya sedang kelaparan, maka Allah memberinya makan dari buah-buahan surga. Dan siapapun orang yang mukmin beri pakaian kepada orang mukmin lainnya yang tidak punya pakaian, maka Allah akan berinya pakaian dari kain sutra surga yang berwarna hijau. Maka Allah SWT akan berikan pakaian sutra berwarna hijau. Wa yuma mu'minin kasa mu'minan sauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah. Ayat yang ke-26. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Khitamuhu misk, laknya adalah kasturi. Ibnu Mas'ud mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya khitamuhu misk, bahwa makna yang disebut ialah campuran adalah minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yaitu terhadap keadaan seperti ini hendaklah orang-orang berlomba-lomba untuk meraihnya dan berbangga diri karena berhasil meraihnya. Itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba untuk kebaikan. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh ayat lainnya melalui firman-Nya, limithlihi hadza falyamalil amilun. Untuk kesenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Mereka harus berusaha
untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan kelak di akhirat. Lanjut ayat yang ke-27, wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim. Yakni campuran khamar ini adalah suatu minuman yang disebut tasnim, yang merupakan minuman ahli surga yang paling afdol dan paling terhormat. Namanya tasnim. Demikianlah menurut Abu Sholeh dan Ad-Dahhak. Karena itulah Allah SWT berfirman dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-28, Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yaitu orang-orang yang didekatkan oleh Allah SWT. Maksudnya minuman yang hanya diminum oleh orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Minuman tersebut menjadi campuran bagi minuman ashabul yamin atau golongan kanan. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Masruq, Qatadah, serta selain daripada mereka. Ayat yang ke-29, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza maru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Yang kedua, ayat yang ke-29 dan ke-30. Allah menceritakan perihal orang-orang yang berdosa bahwa mereka sewaktu di dunia menertawakan orang-orang mukmin yang mengejek dan menghina mereka. Dan apabila mereka melatih orang-orang mukmin, mereka saling berkedip di antara samanya sebagai penghinaan dan merendahkan orang mukmin. Menurut Imam Ibnu Katsir. Jadi orang-orang mukmin ini udah biasa sebetulnya, kalau dihina-hina itu sebenarnya nggak usah marah. Karena apa? Memang udah seperti ini. Nasnya itu sudah seperti ini. Kudrohnya itu. Kalau masih marah ya berarti belum dikatakan orang-orang yang mukmin. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ayat yang ke-31. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Sudah sangat jelas ini ayat, nggak perlu ditafsir lagi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Yang ke-32, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Itu perkataan orang-orang yang ayat ke-31 itu, orang yang berdosa tersebut. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Karena orang-orang ini tidak seagama dengan mereka, jadi mereka itu berbuat ngomong seperti itu. Menurut Imam Ibnu Katsir. Maka Allah SWT berfirman dalam berikutnya, wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ayat yang ke-34. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Dan akhirnya orang-orang kafir itu tertawakan oleh orang mukmin pada hari akhirat tersebut.